Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan kenikmatan yang lainnya. Yang apabila kita berusaha merinci satu persatu kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk merincinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha merinci satu persatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak akan sanggup untuk merincinya. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada kali ini temanya dampak buruk maksiat bagi diri dan keluarga. Ya. Sebagaimana kebaikan itu akan membuahkan pahala, ya, dosa dan maksiat pun juga akan membuahkan dampak buruk, ya, bagi pelakunya. Ya. Insyaallah disebutkan nanti dampak buruk maksiat, ya, bagi diri pribadi dan keluarga, ya. Di antaranya yang pertama, terhalang dari ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberimu ilmu. Ya. Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian furqan, ya, itu pembeda. Seorang ahli tafsir yang bernama As-Sa'di, ya, ini gurunya Imam, atau ini gurunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ya,
Beliau mengatakan wastadalla biqaulihi ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah taala akan memberi kalian ilmu. Anna taqwallah wasilatun ila husulil ilm. Ya. Dapat dijadikan dalil bahwa takwa kepada Allah taala adalah sarana untuk menggapai ilmu. Wa awdahu min hadza qauluhu ta'ala, dan sisi pendalilannya yang lebih jelas dari ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah taala akan memberikan kalian al-furqan, pembeda. Ya. Ai ilman tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Yaitu yang dimaksud dengan furqan dalam ayat ini adalah ilmu, ya, yang dengannya kalian bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan memberikan ilmu. Ya. Sebaliknya kalau kita bermaksiat, kalau kita berbuat dosa, ya, kita tidak akan diberikan ilmu. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fa innal ilmu nur yakdhifuhullahu fil qalb. Ya. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya yang dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam hati. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur. Dan maksiat akan memadamkan cahaya tersebut. Ya. Betapa banyak orang yang menghafal Al-Quranul Karim, menghafalkan ilmu, ya. Ketika dia berbuat maksiat, maka ilmunya hilang. Ya. Terhalang dari ilmu. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, minadz dzunubi ma yakunu sababan li khafa'il ilmin nafi' aw ba'dihi. Ya, di antara dosa-dosa ada yang dapat menjadi sebab yang menghalangi ilmu yang bermanfaat atau sebagiannya. Ya, bahkan kata beliau, bal yakunu sababan linisyani ma'alim. Ya, bahkan menjadi sebab terlupanya ilmu yang telah kita ketahui. Ya. Jadi maksiat itu bisa menghilangkan ilmu, ya, bahkan menghilangkan keberkahan ilmu. Ya, kita setelah hafal Al-Quranul Karim hilang dengan maksiat, ya, dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Syekhul Islam juga mengatakan, wallah subhanahu ja'ala mimma yu'aqibu bihin nas ala dzunub wa salbal huda wal ilmin nafi'. Kata beliau, Allah Ta'ala telah menjadikan sebagian perkara untuk menghukum manusia akibat dosa, ya, yaitu diambilnya hidayah dan ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi penuntut ilmu, ya, atau bahkan ahli ilmu, ya, dia harus menjauhkan dirinya dari maksiat, ya, menjauhkan dirinya dari maksiat, ya, karena kalau tidak menjauhkan diri dari maksiat, maka dia akan terhalang dari ilmu, ya, bahkan ilmu yang telah dihafalnya, yang telah dikuasainya akan hilang, ya, akan hilang. Nah, Ad-Dhahhak bin Muzahim berkata, tidaklah seseorang mempelajari Al-Quranul Karim lalu melupakannya, melainkan karena dosa yang dilakukannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, dan tidaklah musibah menimpa kalian
itu melainkan karena sebab dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan kesalahan kalian. Gitu. Ini dampak buruk maksiat yang pertama ya. Terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedua, dihalangi dari rezeki. Ya. Dihalangi dari rezeki. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah taala akan memberinya jalan keluar. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Allah taala juga berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Ya. Seandainya semua penduduk bumi ya, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, la fatahna 'alaihim barakat, ya, maka kami akan membukakan bagi mereka keberkahan, ya, baik di langit maupun di bumi, ya, barakatim minas sama'i wal ardh, ya, dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka malah mendustakan, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka karena sebab dosa yang telah mereka kerjakan. Ya. Kalau kita beriman, bertakwa, Allah taala akan memberikan rezeki yang melimpah untuk kita. Gitu. Sebaliknya kalau kita berbuat maksiat, maka dihalangi dari rezeki, ya. Terkadang sulitnya rezeki itu ya karena dosa kita, ya, karena dosa yang telah kita kerjakan, gitu. Rasulullah SAW bersabda, "Annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha." Ya, bahwasanya seorang jiwa tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Kata Nabi, "Fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Maka bertakwalah kepada Allah dan perbagus dalam mencari rezeki. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bima'asillah. Jangan sekali-kali lambatnya rezeki membuat kalian mencarinya dengan berbuat maksiat kepada Allah taala. Fa innahu la yudraku ma indallah illa bi ta'atihi. Karena rezeki yang ada di sisi Allah tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan mentaatinya. Ya. Nabi juga mengatakan, wa innar rajula la yuhramur rizqa bi dzanbi yusibuhu. Ya. Seseorang itu terhalang dari rezeki karena sebab dosa maksiat yang telah dia kerjakan. Ya. Oleh karenanya, ya, kalau kita ingin dilapangkan rezeki kita, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah, ya, dan kita menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kama anna taqwallahi majlabatun lirrizqi fatarku taqwa majlabatun lil faqri. Sebagaimana takwa kepada Allah ini bisa mendatangkan rezeki, maka tidak bertakwa ini bisa mendatangkan kefakiran, gitu. Famastujliba rizqullah bimithli tarkil ma'asi. Dan rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan meninggalkan perbuatan maksiat, ya. Adapun kalau kita melihat ada orang yang berbuat maksiat namun Allah taala melampangkan rezekinya, ya, jangan tertipu, ya. Ini yang disebut dengan istidraj, ya, istidraj, tipu daya, ya, dan penangguhan nanti azabnya di akhirat, gitu.
Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Ya. Apabila engkau melihat Allah Ta'ala memberikan kepada hamba apa yang disukainya dari dunia atas kemaksiatannya, maka itu hanya istidraj, tipuan. Ya. Nanti ditunda azabnya, ya, di akhirat. Ya. Azabnya ditunda untuk di akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi jangan tertipu dengan sebagian orang yang dilapangkan rezekinya, ya, sedangkan dia ahli maksiat gitu ya. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Ya, bukan berarti itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya rezeki, yang namanya dunia diberikan oleh Allah kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Semuanya akan diberikan. Ya. Dunia itu semuanya akan diberikan. Ya, adapun agama, ilmu itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dia cintai saja. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Fa inna ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha." Sesungguhnya rezeki yang sedikit tapi mencukupi, ya, kebutuhan lebih baik dibandingkan dengan rezeki yang banyak namun membuat kita lalai, gitu. Yang sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada banyak, ya, tapi malah melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak orang yang memiliki miliaran rupiah, ya, uang, ya, sedangkan ia tetap menderita dan tidak pernah berbahagia. Ya. Jadi pecinta dunia itu tidak terlepas dari 3 perkara. Ya. Muhibbud dunya la yanfaku min salas. Ya. Pecinta dunia tidak terlepas dari 3 perkara. Yang pertama, hamun lazimun, kesedihan yang tetap melekat terus menerus. Yang kedua, kepenatan yang terus menerus. Yang ketiga, wahasratun la tanqati', ya, dan penyesalan yang tiada habis-habisnya. Ya, itu pecinta dunia seperti itu. Ya, capek terus, ya, pikirannya tidak ada henti, ya, kesedihannya terus menerus, ya. Penyesalannya pun tidak ada henti. Ya. Ini pasti dirasakan oleh pencari dunia, pecinta dunia atau budak dunia, ya. Karena dia tidak akan pernah merasa puas, ya, dengan apa yang telah dia miliki saat ini, gitu, ya. Nabi SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Ya. Seandainya anak Adam, manusia itu, memiliki 2 lembah harta, ya, 2 lembah harta, ya, maka dia akan mencari lembah yang ketiga, nggak akan puas, ya. Wala yamlau jawfa ibni Adam illa turab. Ya, tidak ada yang bisa memenuhi kerongkongan anak Adam kecuali tanah kematian. Wa yatubullahu ala man tab. Dan Allah Ta'ala menerima taubatnya siapa yang bertobat. Ya.
tidak akan puas. Punya satu rumah pengen dua, punya dua pengen tiga, dan seterusnya terus. Ya. Yang menghentikan dia dari nafsunya hanyalah at-turab, itu kematian. Gitu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobat hambanya. Gitu. Ya. Betapa banyak orang yang keadaannya tidak diketahui banyak orang, sedangkan ia terlipur matanya, terhibur jiwanya. Ya. Kelihatannya apa? Ya, sederhana gitu ya. Tapi ternyata dia orang yang kaya. Itu kaya jiwanya, hatinya, ya, kaya. Ini kekayaan yang hakiki. Ya. Laisal ghina an kasratil arad, ya. Nabi mengatakan demikian. Kekayaan hakiki bukanlah banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafas. Akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Itu jiwa yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya di antara dampak buruk maksiat, yaitu disulitkan berbagai urusan bagi pelaku maksiat. Ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya mudah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusannya, ya. Segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya mudah, ya. Faman atala taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Maka orang yang tidak bertakwa, Allah Ta'ala menjadikan segala urusannya sulit. Ya, dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah Ta'ala, ya, mengatakan fal khairu, dan kebaikan, warahatu, ya, kenyamanan, wasa'adatu, kebahagiaan, wattuma'ninatu, dan ketenangan, fit ta'ah, itu ada pada ketaatan diri kita, wasyarru, keburukan, wasyaqayah, wasyaqawah, ya, syaqawah ini kesengsaraan, watta'sir, dan kesulitan, fil ma'siyah, terdapat dalam kemaksiatan, ya. Jadi kemudahan itu karena sebab ketakwaan kita, ya. Adapun kesulitan itu karena sebab dosa dan maksiat yang telah kita kerjakan, ya, dosa dan maksiat yang telah kita kerjakan, ya. Tadi disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan segala urusannya mudah, ya. Kebalikan dari itu, orang yang tidak bertakwa, yang bermaksiat kepada Allah, akan dipersulit, ya, disulitkan ke segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara dampak buruk maksiat, ya, orang yang berbuat maksiat, hatinya akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya akan dipenuhi dengan kegelapan, ya. Hatinya mati, hatinya sakit, ya. Ini orang yang berbuat maksiat, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hati orang yang berbuat maksiat ini hitam, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan
nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat maksiat, maka akan dititikkan pada hatinya sebuah titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Kalau dia meninggalkan dosa, dia beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka hatinya akan dibersihkan. Wa in 'ada zida fiha. Ya. Kalau dia kembali berbuat dosa, maka akan ditambahkan titik hitamnya. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai memenuhi hatinya. Ya. Wa huwa ar-ran alladzi dzakarallahu ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan istilah ran. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sekali-kali tidak, ya. Demikian, ya, apa yang telah mereka kerjakan itu akan menghalangi hati mereka, akan menutup hati mereka. Nah, hatinya cemerlang kembali hingga menjadi seperti cermin, ya, yang bersih dan jernih, lalu syarat dengan cahaya. Ya, kalau kita bertobat, ya, kalau kita meninggalkan perbuatan dosa. Namun ketika kita berbuat dosa, maka hati kita penuh dengan kegelapan, ya, hati kita ditutup, ya, hitam, ya, bahkan Hajar Aswad itu disebutkan dalam hadis itu batu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Warnanya putih. Lebih putih daripada susu. Ya, sekarang menjadi hitam karena sebab dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Jadi menghitam, gitu. Itu batu, ya. Bagaimana hati, ya. Bagaimana dengan hati, gitu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin saya cukupkan sampai di sini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari meskipun sedikit, ya, akan bermanfaat bagi kita semua, baik bagi saya pribadi dan untuk semua yang mendengarkan kajian ini. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.